Nah, lomba puisi kan udah selesai barusan. Ya. Selanjutnya lomba apa nih? Ada pidato nih. Yang pertama pesertanya siapa nih Kak? Nah, peserta yang pertama yaitu dari Pak Dedi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Kepala Rapat SMA Kenasana dan untuk semua para siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Saat ini kita di tengah dalam perjuangan yang teramat sulit sebagai dewan guru dan para siswa. Tak hanya berjuang agar mengejar cita-cita kecerdasan anak bangsa, namun juga berjuang melawan virus yang tak kasat mata. Hari ini, tanggal 20 November 2020 adalah peringatan yang selalu diperingati setiap tahunnya, Hari Guru Nasional. Hari ini kita memperingati sukacita perjuangan para guru dengan sejarah panjangnya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pada akhirnya kita tak hanya mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu pasti dan mata pelajaran lainnya kepada anak-anak kita sekarang ini, kita juga dibuat belajar menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan saling menjaga pentingnya kesehatan, kebersihan, dan norma-norma kemanusiaan baru di dalam lingkungan masyarakat. Solidaritas di ruangan publik di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini adalah suatu pembelajaran yang menuntut kita semua lebih kreatif dan harus bisa berkembang. Tentu ini pelajaran yang bisa kita petik. Bukan hari ini saja, dikala pandemi itu masih melanda, tetapi juga setelahnya, setelah saat-saat krisis ini tidak berlalu. Saat inilah waktu yang tepat untuk para guru meningkatkan peran dan kemampuannya, melakukan inovasi dalam proses pembelajaran, melakukan eksperimen untuk anak-anak masih bisa mengikuti proses belajar mengajar meski tidak tatap muka secara langsung, dan tetap mendapatkan haknya seperti mereka mendapatkan hak ketika belajar langsung di sekolah. Saat inilah hati nurani kita perlu. Para guru diuji, kita dituntut belajar dari wabah yang menyerang tanpa tahu kapan jeda berakhirnya. Corona saat ini menjadi guru kita. Corona mengajarkan kita untuk saling menjaga, demikian juga untuk saling menyadari tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ini semua tentu jika bila diambil sisi positifnya adalah untuk kebaikan bersama. Mari kita para guru tetap berupaya menjadi pelita bangsa, berusaha menerangi, berusaha menuntun anak didiknya ke arah impiannya. Kita tetap menjalankan kepercayaan orang tua mereka, masih tetap menjalankan fungsi sebagai mana mestinya, bekerja sama dengan seluruh. Dan peserta selanjutnya ada Pak Khair. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sama-sama kita hormati Kepala SMA Uswatun Hasanah beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim dalam kegiatan lomba pidato dalam rangka memperingati HUT PGRI. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini membawa kebaikan dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tema pidato, yaitu tentang ciri-ciri
penduduk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri penduduk surga itu paling tidak ada 4 ciri. Yang pertama adalah qalbun taqiyun, yaitu hati yang terikat dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ketakwaan ini begitu penting dalam kehidupan kita, sehingga menjadi satu tujuan buat seorang muslim, buat seorang mukmin, memiliki predikat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sebab dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya segala aspek kehidupan kita akan lebih mudah terpenuhi, akan lebih mudah terrealisasi, dengan sebab kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana definisi takwa itu sendiri, bahwasannya diartikan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, ketika seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, jauhkan larangan-larangannya dengan sepenuh hati, bahwasanya mereka itu adalah manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedekatan itulah, maka manusia akan lebih mudah memperoleh kehidupan-kehidupan, tujuan-tujuan kehidupannya, dan segala cita-citanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nilai-nilai ketakwaan ini penting untuk kita tumbuhkan dalam diri kita. Dengan ketakwaan, kehidupan manusia akan lebih terawasi. Mereka tidak akan mampu melakukan kejahatan, keburukan, karena di dalam dirinya tertanam nilai-nilai ketakwaan. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siksanya, takut kepada Allah akan segala azabnya dan kemurkaannya. Karena itu orang yang bertakwa insya Allah akan lebih terarah dalam segala aktivitas kehidupannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah ciri-ciri penduduk surga itu wajhun malihun. Wajhun malih yaitu wajah yang berseri-seri, wajah yang mengandung perdamaian. Ketika sosok seorang manusia berada di antara kehidupan saudara-saudaranya, kehidupan kerabatnya, kehidupan tetangganya, dengan wajah yang berseri, menimbulkan kedamaian, menimbulkan rahmah, kasih sayang di antaranya, maka mereka akan menjalin satu silaturahmi yang kuat, hubungan yang baik di antara mereka, dengan sebab mereka akan menjalani kehidupan itu dengan senang sama senang, dalam artian mereka tidak merasa terganggu, mereka tidak merasa diawasi dan lain sebagainya, tapi mereka di situ meraih kehidupan dengan ketenangan dan ketentraman di antara mereka. Oleh karena itu, jadikanlah wajah-wajah kita ini wajah-wajah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah-wajah yang membawa ketenangan di antara kita. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ciri yang ketiga adalah yadun sakhiyun. Yadun sakhiyun adalah tangan yang mudah membantu orang lain, tangan yang dermawan, bukan menjadi orang-orang yang bakhil, bukan menjadi orang-orang yang pelit. Ketika kita menjadi orang-orang yang dermawan, insya Allah akan mendapatkan satu nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah surga yang Allah janjikan, dengan sebab kita sering bersedekah, membantu orang lain, membantu orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Dalam hal ini, yadun sakhiyun tidak hanya terbatas dalam bentuk harta, akan tetapi banyak hal yang dapat kita lakukan dengan konteks yadun sakhiyun, tangan yang dermawan yang sering membantu saudara-saudara kita. Kalau andai kata kita tidak memiliki harta yang banyak, bukan berarti kita tidak bisa membantu orang lain. Ya, di antaranya selain daripada itu, kita dapat membantu saudara-saudara kita dalam bentuk yang lain. Di antaranya adalah ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa man kana lahu
quwwatun falyatasaddaqu biquwwatihi. Yang artinya adalah barang siapa mempunyai ilmu, hendaknya dia bersedekah dengan ilmunya. Barang siapa memiliki harta, hendaknya dia beramal dengan hartanya. Dan barang siapa yang mempunyai kekuatan, hendaknya dia beramal dengan tenaga atau kekuatannya. Insya Allah kita akan dapat melaksanakan satu hal yang menjadi ciri-ciri penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri sebagai penduduk surga itu adalah lisanun fasihun, lisan yang membawa keselamatan, lisan yang menjadi ketenangan buat orang di sekitarnya. Dalam satu keterangan dikatakan bahwasannya salamatul insan bi hifzil lisan, selamatnya lisan seorang itu bergantung kepada perkataannya. Selamatnya kehidupan seorang itu bergantung kepada lisannya. Oleh karena itu diharapkan untuk kita semuanya agar menjaga lisan kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang, apalagi menimbulkan fitnah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jauhilah daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwasannya kalau kita tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dari 4 ciri ini menggambarkan sebagai ciri-ciri penduduk surga, kita berada di dalamnya, termasuk orang-orang yang mendapatkan satu tanda ciri-ciri penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barangkali tidak panjang lebar dalam hal ini, mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya sampaikan salam hangat untuk Bapak Ibu guru, salam seperjuangan buat PGRI. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesuksesan semuanya. Salam PGRI, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya peserta pidato yaitu dari Pak Dwi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang saya akan ceramah tentang pola asuh. Kenapa saya ngambil tema tentang pola asuh? Karena pertama, pola asuh adalah cara kita mendidik anak. Cara kita mendidik anak bukan mereka nantinya ke depannya. Kalau pola asuh kita bagus, anak itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau pola asuh kita jelek, anak itu menjadi tidak akan bagus. Tergantung kitanya sebagai orang tua. Anak itu ibarat kertas putih. Tergantung kita mau ngisi apapun, kertas putih itu akan terbentuk kepribadian anak itu. Itu dia pentingnya pola asuh. Yang kedua, mendidik anak itu tidak gampang. Itu dia. Kita mesti tahu tekniknya. Oleh karena itu kita mesti tahu pola asuh yang tepat dalam mendidik anak. Oke. Pola asuh yang pertama adalah demokrasi. Pola asuh demokrasi adalah pola asuh yang mau mendengarkan pendapat anaknya. Sebagai contoh, kita nyuruh anak itu sholat, dan anak itu bertanya ke kita, "Papa udah sholat belum?" Kita jawab, "Tunggu nih, Messi belum smash juga, belum smash." Oke, Papa maaf, Papa nonton bulu tangkis, Papa nonton bola. Messi kan pemain bola, bukan pemain bulu tangkis. Oh iya, Papa nonton bola, bukan bulu tangkis. Lalu pas sholat Pak, nonton bola kan bisa nanti. Oh iya, yuk kita sholat yuk, kita jamaah yuk. Itu dia demokrasi. Mau mendengarkan pendapat anak. Tidak egois kita. Itu dia demokrasi. Yang kedua, pola asuh yang kedua adalah pola asuh otoriter. Pola asuh yang egois, tidak mau mendengarkan pendapat anaknya, mau menang sendiri. Sebagai contoh, kamu mesti masuk jurusan psikologi, tidak boleh tidak. Kalau tidak masuk jurusan psikologi,
kamu tidak akan dapat warisan 2 hektar tanah dari papa. Maaf pak, papa emang punya tanah? Papa kan udah gak punya tanah. Oh ya, itu tanah tetangga. Pokoknya kamu mesti masuk jurusan psikologi. Tidak wajib masuk jurusan psikologi. Itu dia otoriter. Anak tidak nyaman. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan bagus, tidak akan nyaman, tidak akan baik. Jadi anak itu akan terpaksa hidupnya. Karena bukan dari jiwanya, bukan dari hatinya. Itu dia, itu otoriter. Kalau otoriter tidak mau tahu, pokoknya kemauannya A, yang mesti A, tidak boleh B. Apalagi W apa C, WC dong. Bukan. Jadi mesti kalau A. Itu dia otoriter. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh yang tanggung jawab pada anaknya, tapi tidak peduli dengan perkembangan anaknya. Misalnya, dia ngasih uang ke anaknya tiap hari 15 juta sehari mesti habis. Tapi dia tidak mau tahu perkembangan anaknya. Uang itu mau dipakai apa, mau dibeliin apa, nggak mau tahu. Yang penting dia udah ngasih uang itu. Anak tidak hanya butuh uang, tidak hanya butuh materi. Anak itu butuh perhatian. Kalau dia permisif tidak. Dia tidak ngasih perhatian kepada anaknya. Itu dia. Sekecil apapun perhatian dari orang tua itu sangat berarti bagi anak. Oke. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mendidik anak dengan menggunakan 3 pola asuh tersebut. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya dari 3 pola asuh tersebut kita buang. Contoh, otoriter untuk tegas. Nah, sebagai orang tua kita butuh ketegasan. Kita butuh tegas. Tidak boleh pelin-pelan. Demokrasi butuh mendengarkan pendapat anak. Kita butuh mendengarkan pendapat anak. Anak itu butuh untuk didengarkan. Yang ketiga, permisif. Orang tua itu butuh ngasih uang ke anaknya. Ngasih uang ke anaknya. Dan orang tua itu butuh ngasih perhatian ke anaknya. Itu dia. 3 hal tersebut, 3 pola asuh tersebut digabungkan menjadi bagus dalam mendidik anaknya. Ketegasan sangat perlu, mendengarkan pendapat anaknya sangat perlu, tanggung jawab untuk ngasih uang, ngasih kehidupan yang layak, ngasih perhatian juga perlu. Itu dia. Menurut agama Islam, mendidik anak itu kita harus mencontohkan dulu. Misalnya sholat, kita mesti sholat dulu. Anak sholat kita nggak sholat, anak ngaji kita nggak ngaji. Itu dia. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menggunakan pola asuh yang tepat buat anak-anak kita kelak. Jangan sampai anak-anak kita salah langkah karena pola asuh kita yang salah. Oke, sampai di sini tentang pola asuh. Semoga bermanfaat. Kalau salah saya minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya ada Bu Aulia. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Yayasan, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru SMA Uswatun Hasanah yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya di Hari Guru ini untuk anak-anakku tercinta siswa-siswi SMA Uswatun Hasanah. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bagaimana perasaan kalian sejauh ini selama belajar menuntut ilmu di SMA Uswatun Hasanah? Semoga kalian senang, bangga, dan merasa terpenuhi saat berada di sekolah kita tercinta ini. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa menuntut ilmu, sabar dalam belajar, dan menghormati guru adalah ibadah yang sangat baik yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan kalian belajar bersungguh-sungguh, sabar, dan ikhlas, serta dibaluti rasa semangat, sampai kalian merasa tertatih-tatih sekalipun dalam perjalanan menempuh pendidikan, kelak akan terbayar lunas di waktu yang telah Allah tentukan, di titik pencapaian yang kalian harapkan. Anak-anakku, dalam agama kita, agama Islam, dijelaskan oleh sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap kaum muslimin. Dengan menuntut ilmu, sama saja kita sedang mempersiapkan sebaik-baiknya kehidupan di dunia, dan sama saja kita sedang mempersiapkan sebaik-baiknya kehidupan di akhirat. Agar kelak bisa meraih apa yang kita inginkan, dan juga sebagai jembatan menuju kehidupan yang lebih layak. Barang siapa yang menginginkan kemegahan kehidupan di dunia, maka ia harus menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang inginkan keduanya, maka ia harus menjadi pembelajar yang baik dan juga mau untuk menggali ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Anak-anakku, janganlah malas belajar. Berambisilah untuk hal kebaikan. Dan jadilah versi terbaik hidup kalian. Dan selama kalian hidup, tetaplah untuk menjadi jiwa pembelajar. Agar kalian bisa menjadi manusia yang berderajat tinggi, tapi tetap tawadu. Dan terus memandang kehidupan dengan penuh kesyukuran. Dan untuk para guru, bersemangatlah. Karena kita adalah asa dan harapan bagi mereka. Karena kita adalah tulang punggung untuk kemajuan masa depan dan untuk kecerdasan anak-anak kita. Marilah kita mengajar dengan penuh iman, ihsan, dan ikhlas yang semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar itu semua bisa menjadi penolong kita di akhirat kelak dan menjadi amal jariah pahala tidak terputus untuk kita semua. Siswa adalah masa depan bangsa, dan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, peserta pidato ceramah kali ini yang terakhir siapa nih? Ada Pak Daus nih. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, gerbang awal pencipta semua profesi. Usaha tak sebanding hasil. Rupiah sering hianati. Ujungnya kami sering dilupakan. Dulu kami terkenal dengan gaji seperti kemiri. Sekarang tetap sama saja. Menuntut kesejahteraan layak, sama saja menyuruh Tuhan memasukkan hambanya ke dalam surga tanpa melakukan ibadah. Sangat mustahil. Apakah kami menyerah? Tentu saja tidak. Dokter, tentara, polisi, pejabat adalah sekian banyak profesi idaman, bahkan bagi para calon menantu, ya. Karena seragam yang mereka pakai terlihat lebih gagah, terlihat lebih rupawan. Kami guru juga berseragam, tetapi kami sering dipandang sebelah mata oleh kalian. Apakah itu adil? Silahkan kalian tafsirkan masing-masing, tanpa harus saya jawab. Sekarang banyak murid tak menaruh rasa hormat kepada kami, mengancam, menggunjing, bahkan sering sekali mereka menjadi malaikat pencabut nyawa untuk kami. Apakah kami takut? Tentu saja tidak. Kami akan tetap menjadi guru untuk kemajuan negeri ini lewat mendidik calon penerus bangsa. Wahai para siswa-siswi sekalian, izinkan saya menyampaikan sesuatu untuk kalian
yang kelak nanti akan menjadi bekal kalian di masa depan untuk menjadi seorang yang berguna. Ada 3 hal penting dari Ki Hajar Dewantara, 3 poin penting. Yang pertama adalah Ingarso Suntulodo, yang berarti di depan, yaitu berarti seorang pemimpin yang harus menjadi tauladan. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang bermakna di tengah memberi bimbingan. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, kata-kata yang sangat sering kita dengar, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Jika diartikan, ya, kita satukan kalimat tadi adalah menjadi Ingarso Suntolodo Ingmadio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Pemimpin itu tidak hanya sekedar presiden, tidak hanya seorang gubernur, guru juga pemimpin anak bangsa, agar kelak bisa menjadi presiden, agar kelak bisa menjadi gubernur, agar kelak bisa menjadi seorang pejabat, dan sebagainya. Seorang guru itu adalah contoh untuk siswa-siswanya. Guru yang sesungguhnya itu bukan seorang yang menuntut setiap muridnya mempunyai kemampuan yang sama. Karena sesungguhnya tiap murid mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita paksakan. Saya paham betul itu. Ketika berada di depan, ya, dalam artian tadi mengajar, ya, guru mampu memancarkan aura kepemimpinan, memberi tauladan, ya, membagikan keutamaan diri yang bersumber dari pengolahan diri, refleksi diri, ya. Lalu pada saat ada di tengah-tengah orang lain, ia mampu menggelorakan semangat demi perubahan yang lebih baik. Dan ketika ia ada di belakang, guru harusnya mampu menjadi seorang pengayom, penasehat, untuk mampu mendorong orang-orang di depannya, untuk menggelorakan lagi semangat, agar menjadi keteladanan, ya, serta tetap berjalan sebuah proses yang menuntut kekuatan kodrat, yaitu pada anak peserta didik, agar mereka menjadi penerus bangsa. Semoga pada peringatan Hari Guru pada tahun ini, walaupun dilaksanakan secara virtual, namun tidak mengurangi kehikmatan peringatan Hari Guru. Semoga kalian guru-guru di Indonesia tetap semangat dalam memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada murid-murid kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konversor kan udah, terus puisi udah, pidato udah, sekarang tinggal apa nih? Wah, ada senam nih. Peserta pertama siapa, Kak? Nah, peserta pertama itu dari Padang. Mari kita saksikan. Desa dan kota, you kewer, kewer. Miskin dan kaya, you kewer, kewer. Tua dan muda, you kewer, kewer. Semua gembira, you kewer, kewer. Kewer, 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 kewer. Kewer, 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 kewer. Kewer, 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 kewer.
setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Pengumuman pemenang lomba kosong. Ada siapa aja kita juaranya? Nah, untuk pemenang lomba kosong yaitu juara 3 dengan skor 95 dimenangkan oleh Bu Aulia. Juara kedua dengan skor 98 dimenangkan oleh Bunda Rani dan Rizky. Dan juara pertama dengan skor 100 dimenangkan oleh Bu Nada. Selamat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianto dan istri saya Vini Agnesia yang mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 25 November 2020. Ya. Maju guru Indonesia, maju siswanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pihak SMA Usatul Hasanah. Dalam hal ini kami ditunjuk sebagai juri untuk pemilihan peserta menyanyi terbaik ya, tingkat guru SMA Usatul Hasanah tahun 2020, di mana ada 9 peserta. Kami telah mendengarkan, melihat dengan seksama, dan kami berkolaborasi menilai ya, walaupun ya mudah-mudahan seobjektif mungkin ya. Dengan ini kami menyatakan bahwa Bu Nada SPD berhak ya, sebagai pemenang juara 1. Berikut akan saya tanyakan juga mengapa Bu Nada sampai menjadi peringkat pertama atau juara 1. Gimana? Apa yang melatar belakangi Bu Nada ini menjadi juara? Faktor apa saja? Dari penghayatannya Oh, penghayatannya bagus. Teknik vokalnya juga teknik bagus. vokalnya bagus juga. Terus Hafal ya? intonasinya Dan terutama hafal lagu ya. Terima kasih guru, ya, itu pas banget itu ya.
Ada juga yang kurang niat, ada juga yang punya potensi besar juga ya kan. Ada juga yang modal di studio, itu bagus saya terima. Ya. Begitu kami berdua mengucapkan selamat kepada Bu Nada atas keberhasilannya memenangi trofi juara 1 lomba menyanyi tingkat guru SMA Uswatun Nasional tahun 2020 Hari Guru Nasional. Sekian dari kami, saya Arianto dan Vini Agnesia mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Nah, dan pemenang lomba puisi siapa aja nih Kak? Dari juara 3 dengan skor 85 dimenangkan oleh Bunda Lani. Dan juara 2 dengan skor 89 dimenangkan oleh Bu Nuraini. Dan juara pertama dengan skor 91 dimenangkan oleh Pak Kamto dan Pak Teguh. Selamat kepada Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Di sini saya sebagai juri lomba membaca puisi dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020. Peserta lomba baca puisi diikuti oleh Bapak Ibu Guru SMA Uswatun Hasanah sebanyak 6 orang. Dan hari ini juga saya sudah menyaksikan dan mendengar secara langsung Bapak Ibu Guru menyampaikan kreativitasnya dalam membaca puisi. Untuk melakukan penilaian dan penentuan juara 1 lomba baca puisi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, intonasi, yang kedua vokal, ketiga penghayatan, dan keempat ekspresi atau mimik wajah. Alhamdulillah, penampilan ke-6 peserta ini sudah cukup bagus, namun ada satu peserta yang penampilannya jauh lebih bagus dari peserta yang lain. Untuk juara 1 lomba baca puisi dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020 dimenangkan oleh Bapak Sukamto dan Bapak Teguh, karena saya melihat beliau membacakan puisinya sudah sesuai dengan aspek penilaian. Untuk intonasinya sudah cukup bagus karena ada beberapa kata yang diberi penekanan, vokalnya juga sudah cukup lantang, penghayatannya juga dapat sesuai dengan judulnya Karawang Bekasi, dan ekspresinya tidak kaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat pemenang pidato itu ada siapa aja nih Kak? Dari juara 3 dengan skor 320 yaitu Pak Budi. Dan juara 2 dengan skor 350 dimenangkan oleh Pak Abdul Khair. Juara pertama dengan skor 365 dimenangkan oleh Bu Aulia. Selamat kepada para pemenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Uswatun Hasanah beserta jajarannya, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru peserta lomba pidato maupun ceramah. Sebelumnya saya akan membacakan kriteria lomba terlebih dahulu. Yang pertama, ekspresi, kedua intonasi, ketiga lafal atau vokal, yang keempat penguasaan materi. Lomba ini diikuti oleh 5 peserta, yaitu Bapak M. Firdaus, Bapak Abdul Khair, Bapak Dwi Prasetya, Ibu Aulia Maulidin, dan Bapak Dedi Herdiansyah. Alhamdulillah, untuk 5 peserta semuanya sangat luar biasa. Namun, tentu ada satu yang lebih berpotensi untuk menjuarai lomba tersebut. Di sini saya melihat satu peserta yang benar-benar memenuhi keempat kriteria tersebut. Mulai dari ekspresinya, intonasi dalam berbicara, lafal vokal atau penghafalan dalam isi, dan yang terakhir penguasaan materi. Dan siapakah sang juara tersebut? Ya, selamat kepada Ibu Aulia Maulidin SPD.
Selamat, selamat, selamat. Terima kasih. Sukses terus SMA Uswatun Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemenang lomba senam dimenangkan oleh kita. Nah, untuk lomba senam juara 3 dengan skor 250 dimenangkan oleh Bunda Lani dan Bu Cindy. Juara kedua dengan skor 255 dimenangkan oleh Pak Dian. Dan untuk juara pertama dengan skor 265 dimenangkan oleh Miss Dwi dan Bu Uswa. Selamat kepada para pemenang. Selamat kepada yang menang untuk lomba senam kreasinya, dan selamat juga kepada Miss Dwi dan Bu Uswa yang telah memenangkan lomba kreasi di Hari Guru. Oke, kenapa saya memilih sebagai juara 1? Karena di dalam senamnya tersebut banyak gerakan improvisasi yang bikin jadi senam itu lebih menarik, dan nilai plusnya lagi karena musik lebih banyak di mixnya itu dengan lagu-lagu tren zaman sekarang atau dengan lagu modern pop. Oke, selamat sekali lagi untuk pemenang lomba kreasi senam di Hari Guru. Terima kasih. Dengan berakhirnya pengumuman pemenang lomba hari ini, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum